Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mas bro dan sahabat semua, ketemu lagi dengan kegiatan rutin saya di sore hari mas bro. Di video kali mas bro, saya akan menjelaskan tentang kenapa sapi Bali itu dikatakan sapi Bali unggul lokal asli Indonesia. Ya, jadi kenapa sapi Bali ini banyak yang peminatnya, bahkan pembelinya pun juga lebih suka sapi Bali ya. Yang pertama, karena sapi Bali ini adalah memiliki daging ya yang rendah lemak ya, jadi rendah lemak, kemudian padat dagingnya, kemudian juga memiliki tekstur yang lembut dan kenyal. Nah, oleh sebab itu banyak para peternak itu mengembangkan budidaya sapi jenis Bali. Kemudian para pembelinya juga karena harganya yang murah ya. Murah dalam arti itu tidak membutuhkan modal terlalu besar, seperti kalau kita membeli sapi Limousin, sapi Brahman itu kan rata-rata pasti di atas 20 juta harganya. Sedangkan sapi Bali itu berkisar, kalau yang ukurannya sapi Bali itu paling berkisar antara 10 sampai 20 itu sudah mentok mas bro. Itu kalau sapi jantan ukuran super itu mentok-mentoknya ya 20 juta ya. Nah, tapi kalau ada yang super memang sampai 25. Tapi melihat dari posturnya itu pasti kemampuannya pasti antara 10 sampai 20 juta itu ya. Jadi sedia uang 10 sampai 20 juta itu sudah bisa membeli atau memiliki sapi jenis sapi Bali. Nah, kemudian banyak orang yang suka dagingnya karena dagingnya empuk tadi, enak, kenyal, padat, rendah lemak. Tapi jangan juga kalau dikombor mas bro. Kalau dikombor pasti harganya juga beda dengan sapi yang diliarkan. Kenapa? Sapi yang diliarkan maupun di kandang asal diberi makan rumput-rumputan, ramban-rambanan, tidak menggunakan ampas, tahu dan sebagainya, itu para jagal itu tahu dia pasti harganya lebih tinggi dibanding sapi yang dikombor mas bro ya. Makanya ada saya kombor, saya pernah menggemukkan sapi kombor itu dengan cara sentrat, kemudian dedak, pur. Nah, tapi dengan rumput-rumputan itu gemuknya tetap padat mas bro, bukan gemuknya gemuk lemak tapi gemuk padat. Bisa dilihat ada itu, ada trik dan tips cara mengemukkan dalam waktu 2,5 bulan sudah ada itu saya triknya. Nah, saya juga kuatin dengan rumput dan ramban-ramban. Jadi sapinya itu enggak gembuyur atau gemuknya lemak tapi gemuk padat daging. Nah, kemudian kalau di kandang seperti ini mas bro juga seperti diberi rumput ya, ramban-rambanan, kemudian itu juga sapinya bagus ya mas bro ya. Itu kenapa jenis sapi Bali ini banyak dikembangkan, kemudian cocok sekali diintegrasikan dengan kelapa sawit karena yaitu dia mau daunnya, kemudian juga sebagai pupuk. Ini kan kalau dilihat dari gambar mas, lihat pohon sawit saya ini kan kotoran kencing dan beraknya juga di sini. Itu keuntungannya mas bro, itu yang pertama yaitu ya. Itulah. Kemudian yang kedua itu memiliki ketahanan yang fisik yang luar biasa. Sapi Bali, jenis sapi Bali ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Dia tahan terhadap cuaca dingin, panas. Itu salah satunya para peternak itu banyak mengembangkan atau peternak jenis sapi Bali ini. Cara meliharanya juga mudah ya, menernakkan mudah. Kemudian dalam 1 tahun itu beranak itu sekali ya. Jadi sapi itu beranak sekali, kemudian umur 2 tahun itu sudah bisa kawin ya, atau umur 2 tahun itu biasanya sudah mulai bunting. 2 tahun sampai 2 tahun setengah itu biasa sapi sudah mulai kawin atau bunting tuh. Nah, jadi usia 3 tahun. Nah, di usia 3 tahun itu pasti sudah punya anak mas bro. Bisa dikatakan tidak cengeng ya, dia tahan terhadap cuaca dingin dan panas. Kemudian keuntungannya juga lebih besar ya. Kita memelihara jenis Bali ini
keuntungannya lebih besar. Seperti kita kalau kita melihara ayam kampung ya, ayam Bangkok atau kampung gitu ya, seperti itu. Jadi bukan ayam potong. Jadi kalau bisa dikatakan sapi jenis Bali ini dikatakan seperti ayam kampung atau Bangkok ya, karena dagingnya kenyal. Beda dengan ayam potong. Nah, itulah sebabnya di sini itu lebih laris dengan memelihara jenis sapi Bali. Sebenarnya bukan karena apa ya, karena mungkin kalau jenis sapi Brahman, Limousin tuh makannya banyak, itu nggak sanggup rata-rata Mas Bro. Sebenarnya ya cocok aja sih kulit cuaca di sini, cocok aja asal mau, tapi rata-rata itu nggak sanggup ya. Banyak program pemerintah yang sapi dari Australia itu rata-rata tuh gagal semua Mas Bro. Jadi banyak yang mati, sakit dan sebagainya, karena ya mungkin pengaruh kurang makan itu kalau menurut saya Mas Bro. Terus cuacanya juga, makanya di sini banyak dikembangkan jenis sapi Bali. Nah, kalau yang bisa bertahan hidup atau besar akhirnya tetap beranak itu biasanya di kawin silang ya, di kawin silang dengan sapi Bali dengan sapi tadi itu Limousin atau Brahman, sapi PO di silang. Contohnya dengan sapi yang saya punya, sapi putih itu sapi bapak saya itu kan ada sapi putih, sebenarnya bukan sapi Bali murni itu dulu kawin sama sapi PO. Tapi walaupun kawin sama sapi PO, tapi warnanya saja yang putih Mas Bro, badannya tetap bentuknya sapi Bali. Nah, makanya anaknya pun juga ketika melahirkan ada kan jantan Mas Bro ya, bisa Mas Bro lihat tuh di video-video saya sebelumnya itu ada itu bentuknya juga tetap kayak Bali, nggak ada punuknya Mas Bro ya. Tapi kulitnya kan nggak ada sapi Bali itu warnanya abu-abu putih, itu kan nggak ada Mas Bro. Adanya ya pasti merah, kalau besar tuh warnanya hitam legam. Nah, jadi jantan tuh kalau sapi Bali itu bisa sampai hitam legam Mas Bro. Itu tapi ada juga jenis sapi yang nggak sampai hitam, dia hanya merah-merah aja, itu ada juga. Jadi memang ada dua jenis sapi yang bisa warnanya hitam legam dan ada yang hanya merah saja, itu ada. Nah, itu ya Mas Bro ya penjelasannya. Jadi saya seperti dalam video ini tuh selalu saya berikan sebenarnya banyak video-video saya ini sudah saya upload tuh tentang motivasi, tentang dorongan, semua itu sebenarnya kalau Mas Bro bisa lihat video-video saya sebelumnya itu lengkap sekali. Kenapa kok saya lebih cenderung memelihara sapi Bali ya? Ya sebenarnya tuh karena pasaran sih Mas Bro. Karena pasaran di sini memang seperti itu ya Mas Bro. Kemudian cara penjualannya juga mudah. Jadi wah pokoknya nggak perlu kita tarik ke pasar untuk menjual ya. Jadi kita dengar kabar menjual aja, itu nanti sesama tengkulak ya, penjagal itu udah saling datang sendiri masing-masing. Nah, tergantung kita nanti menawar kesepakatannya berapa, itu nanti baru ditentukan di situ. Jadi kalau kita sepakatnya menentukan harga 15 jantan. Nah, atau 16, nanti kita saling menawar. Nanti kalau deal makanya akhirnya 15. Nah, nanti 15 dibayar. Biasanya sapi diangkut dulu di mobil. Nah, sudah mobil baru langsung uang dibayar. Jadi gitu, seperti itu. Contohnya sapi saya juga seperti itu Mas Bro. Jadi tapi pernah saya jual juga, pernah sapi saya masih karena saya butuh uang kan, jual sama teman bapak sendiri. Jadi sapi belum ditangkap tuh sudah percaya uang dikasihkan, padahal kita ndak usah, tapi karena kita penting ya tidak apa-apa nih, pakai aja dulu, hanya kita pakai Mas Bro. Makanya ada video yang dulu saya tunjukkan bahwa sudah dijual tapi sapinya masih di sini Mas Bro, tinggal ngambil saja. Nah, itu mungkin saja Mas Bro di sore hari ini. Itulah kenapa saya menyarankan untuk melihara sapi Bali, sapi yang mudah dipelihara, mudah cara perawatan, mudah cara penjualannya. Kemudian kualitas daging sapi Bali ini kan asli Indonesia. Jadi kita kalau dikembangkan kita sendiri, pasti kita kan mempunyai penghasilan ya, jadi penghasilan tambahan, penghasilan untuk, makanya kalau semua memelihara Mas Bro, jadi bisa mengurangi angka kemiskinan kan, bisa di sela-sela bisa diangon ya, diikat. Jadi banyak cara, banyak langkah untuk bisa kita berternak sapi Bali. Jadi
pokoknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya sampai sekarang ini motivasi. Makanya ada video saya itu yang menanyakan kok membahas tentang ini itu, padahal tujuan saya itu ya semua saya bahas Mas Bro. Saya bahas tentang motivasi, ada itu bisa dibaca di tentang saya Mas Bro. Jadi lengkap. Saya itu maksudnya ada motivasi, ada memancing, ada ternak sapi, ayam, itu berbagi pengetahuan. Karena kan ternyata di YouTube itu kan ada cara kita supaya nanti berpartner dengan YouTube juga saya informasikan Mas Bro. Saya itu nggak pelit ilmu, nggak pelit pengetahuan tuh supaya ya Mas Bro tuh ya bisa sukses juga gitu nah Mas Bro. Jadi sukses juga. Jadi kalau saya tuh harus berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan wawasan itu supaya ilmu itu kan sangat disayangkan. Kalau orang kan disembunyikan ilmu pengetahuan tentang saya. Kalau saya enggak Mas Bro, saya Mas justru ikut senang kalau ketika ilmu yang saya sampaikan itu bisa dipraktekkan, bahkan yang dia lebih baik dari saya itu saya senang gitu nah. Jadi saling berbagi pengetahuan, wawasan di internet, saling silaturahmi, saling mendukung, seperti saling subscribe. Makanya saya kalau ketika ada orang lihat channel saya kemudian mendukung dengan komen, saya lihat channelnya memang dia juga punya konten, pasti saya akan datang, saya akan subscribe, saya akan like, saya pasti nggak mungkin nggak ya, apalagi dia punya konten yang suatu saat kan dengan kita mensubscribe itu suatu saat kan itu memberi dukungan bahwa nanti mudah-mudahan yang mereka juga channelnya itu juga bisa maju, bisa berjaya. Mungkin sampai di sini Mas Bro yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.